Oke, baik semuanya teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Nah, seperti Bapak Ibu teman-teman online ketahui ya, kita setiap hari Kamis jam 8 malam selalu rutin mengadakan acara seminar kesehatan dokter kesayangan kita yaitu Dokter Winda. Ya, baik. Topik malam hari ini apa sih? Topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk ulkus diabetikum ya, yaitu ulkus adalah salah satu komplikasi dari luka diabetes jika gula darahnya tidak terkontrol. Nah, sebelum kita mulai mungkin boleh ya saya memberikan salah satu kesaksian mengenai penyakit tersebut ya. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya ada kendala. Nanti saya coba perbaiki dulu ya, karena ternyata videonya ada masalah nih sepertinya nih. Oke, baik. Pembicara kita malam hari ini adalah Dokter Winda yang akan menyampaikan materi mengenai manfaat flavanoid untuk ulkus diabetikum. Mungkin kita panggilkan sebentar. Apakah Dokter Winda sudah siap? Halo dok. Halo. Oke, baik dok. Sudah bisa kita mulai ya dok ya? Oke. Baru baca WhatsApp nih dok soalnya. Oke, baik teman-teman. Saya harap selama dokter Rina menjelaskan, Bapak Ibu tidak menyalakan mikrofonnya demi kenyamanan bersama ya. Baik, silakan dokter Winda. Oke, terima kasih Di. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Pastilah ya, sehat-sehat semua. Walaupun mungkin sekarang cuaca lagi serba ya, lagi di musim pancaroba, jadi bentar panas banget, bentar hujan-hujan mulu. Dan ini ya bisa membuat kita beresiko penyakit. Nah, sekarang makanya penting banget nih kita untuk menjaga kesehatan supaya kita lebih fit, jadi kita bisa tetap aktivitas dengan lancar. Nah, topik yang mau saya bawain hari ini adalah sebenarnya bisa dibilang lanjutan dari yang minggu lalu ya. Karena minggu lalu itu kita topiknya adalah tentang diabetes. Nah, ini saya mau bahas salah satu dari komplikasi dari diabetes, yaitu ulkus diabetikum. Yuk kita bahas. Slide. Nah, ulkus diabetikum itu apa sih? Kalau kita ngomongin ulkus diabetikum, ulkus itu artinya luka. Luka diabetes ya, tentunya luka akibat dari diabetes. Nah, kalau kita ngomongin luka doang kan luka sebenarnya ya bisa macam-macam ya. Cuman dia dikatakan ulkus diabetikum karena luka tersebut akibat si penderitanya kebetulan juga itu mengalami diabetes. Nah, jadi ulkus diabetikum ini adalah kondisi di mana terjadi luka terutama di area tubuh yang sering sekali mendapatkan tekanan. Yaitu apa? Paling sering adalah kaki ya. Lebih tepatnya lagi adalah telapak kaki. Nah, di mana kondisi yang sering tertekan seperti ini itu akan bisa mengakibatkan adanya gangguan atau kelainan pada saraf perifernya dan juga saraf autonomnya. Sehingga itu akan membuat tuh biasanya menjadi mati rasa, kebas, dan segala macam. Lalu ditambah lagi ada infeksi, ya, ada infeksi di area tersebut sehingga bisa mengakibatkan akibat yang komplikasi yang lebih luas, yaitu kematian jaringan yang luas dan disertai dengan invasifnya kuman saprofit. Right. Nah, kalau kita ngomongin soal luka diabetes ini, itu juga ada derajat-derajatnya. Saya rasa beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah pernah lihat kali ya, pernah lihat kalau kita kan bilangnya kan em, apa namanya diabetes basah ya, atau bilangnya juga gangren gitu kan. Nah, ini ada derajat-derajatnya ya, ada derajat-derajatnya. Nah, di sini mulai dari derajat 0. Kalau derajat 0 itu dia nggak ada, masih belum ada luka terbukanya.
ya, masih belum ada luka terbukanya. Jadi itu kulitnya masih utuh, masih ketutup, cuman mungkin sudah mulai ada tuh kayak kapalan-kapalan gitu, ya, sudah mulai ada kayak kapalan-kapalan. Terus ini sudah mulai ada terasa nyeri. Itu tapi masih tergolong derajat 0. Kalau di derajat 1, nah derajat 1 ini yang udah mulai nih kelihatan lukanya ya. Lukanya kalau derajat 1 itu dia baru superficial, jadi masih tipis kayak lecet gitu ya. Masih tipis, jadi kayak masih kulit-kulit kulit-kulit epidermisnya gitu ya, tapi ini masih lecet. Kelihatannya seperti lecet aja mungkin. Nah, di sini itu masih kategori derajat 1. Derajat 2 ini lukanya udah lebih dalam. Ya, udah lebih dalam. Ini kalau kita kasat mata tuh udah kelihatan merah-merahnya atau bahkan udah kelihatan putih. Yang merah-merah itu udah kelihatan dagingnya ya, atau ototnya atau tendonnya. Atau bahkan sudah mulai kelihatan tulang yang warna putih-putih gitu ya. Itu masuk kategori derajat 2. Slide. Nah, kalau yang derajat 3 itu sama sebenarnya, mirip seperti derajat 2, cuman bedanya adalah di nanahnya. Jadi kalau derajat 2 dia belum bernanah, derajat 3 itu dia bernanah ya. Jadi kadang-kadang ada juga nih, mungkin kalau kita lihat, wah kayaknya ini dalam banget lukanya ya, sudah sampai kelihatan tulang, tapi nggak bernanah, itu masuk kategori derajat 2. Nanti ada yang satu lagi, mungkin dia nggak sampai kelihatan tulang sih, masih kelihatan cuma sampai daging-dagingnya aja, tapi udah bernanah, itu tetap masuknya derajat 3, gitu ya. Nah, kalau derajat 4 itu sudah mulai ada pembusukan. Nah, pembusukannya tapi biasanya baru sedikit, baru bagian ujungnya aja, ya, sudah menghitam. Kalau derajat 5 itu sudah seluruh kakinya itu sudah membusuk. Nah, kira-kira kalau teman-teman udah pernah lihat yang mana nih? Ya, slide. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa sampai kejadian sampai kayak gitu ya? Kenapa kok lukanya malah semakin besar, terus juga sampai bernanah, sampai membusuk seperti itu? Karena sebenarnya pada kasus ini itu terjadi kegagalan dalam proses penyembuhan lukanya. Karena kalau seandainya penyembuhan lukanya bagus, ya nggak bakalan sampai seperti itu lukanya gitu ya. Ulkusnya tidak akan sampai seperti itu. Nah, jadi proses penyembuhan luka sendiri seperti apa sebenarnya? Jadi pertama, itu umpamanya kalau kita ada luka, itu akan ada fase hemostasis namanya. Fase perdarahan, bleeding. Ya, di sini gunanya apa? Jadi sini darah itu sengaja dikeluarkan karena mau menghantarkan yang namanya trombosit supaya trombositnya juga ke arah sana. Tujuannya untuk apa? Supaya si trombosit ini nanti akan bekerja untuk membekukan darah sehingga itu jadi kayak sumbat gitu untuk menyumbat lukanya itu ketutup disumpal dengan kumpulan trombosit-trombosit yang membekukan darah. Nah, nanti setelah fase hemostasis, baru nanti dia akan berlanjut ke fase inflamasi. Fase inflamasi ini adalah fase peradangan, di mana disinilah nanti yang akan mulai bekerja nih, ya. Akan mulai bekerja itu sel-sel imun tubuh kita ya, leukosit, makrofag, kayak di sini akan bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk apa? Membersihkan ya, bersih-bersih, mulai dari membersihkan kuman-kuman yang masuk ke dalam luka tersebut, termasuk juga sel-sel yang sudah rusak, membersihkan sel-sel yang sudah rusak tersebut gitu ya. Nah, makanya biasanya nih kita nih kalau umpamanya teman-teman perhatiin nih, kita kalau habis berdarah gitu ya, kulit kita jatuh mungkin ya, terus berdarah. Setelah perdarahan berhenti, biasanya tuh beberapa hari kemudian tuh dia udah mulai agak-agak bengkak. Nah, ini masuk artinya masuk sudah di fase inflamasi ya. Nanti setelah fase inflamasi, setelah si makrofag, leukosit tersebut sudah selesai bersih-bersih, inflamasinya akan mulai mereda. Nah, setelah inflamasi mulai mereda, baru dia bisa pindah ke fase selanjutnya, yaitu fase proliferasi. Fase proliferasi ini nanti yang akan bekerja adalah namanya sel fibroblast. Nah, sel fibroblast inilah yang akan berperan untuk membentuk ya, membentuk untuk ngisi ya, ngisi tadi celah lukanya tersebut ya, ngisi lagi dengan sel kulit yang baru, dengan kolagen, elastin. Nah, itu diisi lagi tuh. Nah, makanya biasanya kalau kita lihat di fase proliferasi ini, lukanya itu udah mulai agak ketutup. Nah, agak ketutup tapi masih kelihatan perbedaan warnanya. Jadi, mungkin kita lihat tuh bagian lukanya itu masih agak-agak ngeping gitu ya. Warna itu masih agak berbeda dibandingkan warna kulit asli yang di sekitarnya.
Nah, nanti setelah sudah terpenuhi semua strukturnya, sudah terisi kembali, baru masuk ke fase remodeling atau maturasi. Nah, fase remodeling atau maturasi ini adalah fase pematangan. Jadi sel-sel tersebut dimatangkan, itulah nanti yang sampai teman-teman lihat lukanya itu sudah tertutup sempurna dan kulitnya itu sudah sama, ya, sudah sama seperti yang di sekitarnya. Nah, di sini kalau pada kasus pasien diabetes tadi, ya, mereka terjadi luka, tapi mereka tuh terjadi kegagalan di fase inflamasinya. Nah, jadi fase inflamasinya itu berkepanjangan, bahkan kadang-kadang nih udah inflamasi, jadi bleeding lagi, luka lagi karena tadi mungkin ya nggak sadar ya, mungkin tidak sadar kalau ternyata di situ sudah ada luka, atau juga mungkin perawatan dia kurang bagus ya, bleeding terus jadinya bleeding, inflamasi. Jadi dia nggak maju-maju ke fase proliferasi. Jadi lukanya itu bukannya semakin menutup, malah bisa makin melebar malah jadinya. Ditambah lagi memang kan biasanya darahnya pasien diabetes kan manis, ya kan? Itu manis. Nah, ini akan membuat eh, apa namanya si kuman-kuman yang masuk tadi itu malah semakin terundang dan malah makin dapat makan, gitu, semakin mendapat makanan dari gulanya, dari darahnya tersebut, sehingga jadi makin bertenaga nih ceritanya untuk melawan si leukosit dan makrofag. Akhirnya inflamasi jadi makin berkepanjangan, ya. Nah, hal inilah jadi yang tidak membuat lukanya bukannya semakin sembuh, malah bisa semakin meluas. Slide. Nah, ternyata teman-teman ada loh penelitiannya akan manfaat flavonoid terhadap ulkus diabetikum ini. Jadi dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata senyawa flavonoid sebesar 0,71 mg itu dia yang dimana dia itu memiliki fungsi sebagai antioksidan, itu dia bisa membantu menekan aktivitas yang berlebih baik dari kadar leukosit maupun makrofag di dalam range yang normal, di mana untuk biasanya pada pasien ulkus diabetikum tadi itu bisa jadi cenderung meningkat karena tadi ya dia diabetes, darahnya manis, semakin memberikan makanan bagi si sel-sel kuman-kuman tadi, sehingga akibatnya ini akan semakin meningkatkan kerja ya, akan semakin menarik leukosit dan makrofag juga ke arah luka tersebut, sehingga akhirnya di luka tersebut tuh jadi perang terus gitu ya, perang terus, akhirnya inflamasi terus. Nah, ini juga harus ditekan ya leukosit dan makrofagnya supaya tidak berlebihan terus ke sana, sehingga fase inflamasinya bisa dipersingkat ya bisa sampai 21 hari. Nah, selain itu juga karena tadi memang flavonoid sendiri itu dia punya efek antiinflamasi juga ya, punya efek antiinflamasi, antioksidan, di mana ini akan bermanfaat banget dalam proses penyembuhan luka. Slide. Nah, selain itu juga flavonoid sendiri kan dia melibatkan peran dan fungsi dari nitric oxide ya, di mana nitric oxide itu kan dia bisa berperan dalam memperlebar aliran darah. Selain itu juga, nitric oxide sendiri juga memang punya manfaat juga sebagai antioksidan, sehingga dia bisa mengikat radikal-radikal bebas atau enggak zat-zat yang sifatnya merusak ya, destruktif terhadap sel-sel kulit di area luka tersebut, sehingga bisa membantu dalam proses penyembuhan luka juga. Lalu flavonoid sendiri juga mampu meregulasi metabolisme kolagen, di mana tadinya nanti akan berperan terutama pas lagi di fase proliferasi ya, di mana ini akan berperan dalam proses perbaikan jaringan di bagian luka tersebut ya. Selain itu karena memang dia punya manfaat antioksidan tadi ya, dia itu bisa membantu untuk menghambat reaksi oksidatif yang berlebihan akibat dari proses inflamasi maupun metabolisme sel pada luka tersebut, supaya itu akan membantu untuk menekan produksi melanin ya, menekan produksi melanin, di mana sebenarnya melanin itu kan dia tugasnya adalah untuk memakan radikal-radikal bebas gitu supaya tidak merusak sel-sel yang sehat. Nah, di sini flavonoid bisa memakan duluan si radikal-radikal bebasnya supaya
Radikal-radikal bebas tersebut tidak memancing produksi melanin yang dimana ini akan membuat lukanya itu nanti jadi berbekas. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original, Sweet, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, tadi kita sempat bahas ya tentang flavanol, di mana flavanol itu kan sebenarnya memang adalah bagian dari polifenol. Dan polifenol itu terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan yang kuat ya. Tapi ternyata manfaatnya nggak cuma itu aja teman-teman. Kandungan flavanol yang tinggi pada kakao itu ternyata terbukti secara klinis juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena ternyata dalam jangka pendek itu dalam waktu sekitar 2-6 jam dia memberikan efek dilatasi atau pembelebaran pada pembuluh darah. Tapi tentunya biasanya nih yang kita konsumsikan tidak biji kakaonya, tapi koko yang sudah sudah terolah gitu ya, bahkan biasanya sampai sudah bentuknya coklat batang. Nah, ini sebenarnya justru beresiko untuk merusak kadar flavanol di biji kakao tersebut, sehingga dibutuhkan metode pengolahan yang benar supaya kadar flavanol di dalam kakao tersebut itu tidak rusak dan bisa tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide. Nah, di sini perusahaan kita itu Bear Kalbal sudah menemukan metode yang tepat tersebut dan sudah mereka patenkan dan diberi merek Acticoa. Nah, Acticoa ini adalah bubuk kokoa yang menggunakan proses yang telah dipatenkan oleh Barry Callebaut, di mana proses tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi Acticoa itu sudah mengandung hingga 80% kadar flavanol alami dari kakaonya. Di mana ini biasanya itu flavanol itu cenderung hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku dalam penggunaan dalam pembuatan semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya juga sudah ada banyak banget studi klinis, studi-studi lainnya ya, yang berhubungan dengan Cocoa Flavanol. Ini ada beberapa juga yang bahkan sudah dipatenkan, salah satunya adalah untuk kulit. Ya, untuk kulit sendiri, memang Cocoa Flavanol ternyata bagus sekali untuk perbaikan kulit ya, perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi gores halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi memang sangat bagus banget untuk revitalisasi kulit kita. Slide. Lalu juga studi Cocoa Flavanol juga ternyata bermanfaat juga loh untuk prostat, karena Cocoa Flavanol itu bisa digunakan sebagai terapi untuk masalah prostat. Bahkan dia juga bisa membantu untuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu Cocoa Flavanol juga bisa untuk menurunkan berat badan juga ternyata, karena Cocoa Flavanol itu dia bisa meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi berbeda dengan penurun berat badan yang lain ya. Biasanya kan kalau penurun berat badan yang lain itu kan cenderung bikin kita buang-buang air. Nah, ini Cocoa Flavanol itu nggak bikin buang-buang air. Dia hanya terfokus pada pembakaran lemaknya yang ditingkatkan. Jadi memang mungkin secara berat ya, secara timbangan itu penurunannya itu tidak drastis gitu ya, tidak drastis. Tapi teman-teman akan bisa merasakannya terutama dari size ya, dari ukuran. Karena yang berkurang itu adalah lemak, sehingga walaupun mungkin turunnya secara timbangan hanya sekitar 1-2 kilogram, tapi secara ukuran, nah itu bisa sampai 3 cm lebih. Slide. Nah, selain flavanol ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini juga dia bagus banget ya, terkenal sekali manfaatnya terutama untuk kulit, apalagi belakangan ini. Karena memang Centella asiatica itu terkenal akan efek anti-inflamasinya, tapi yang sangat ramah
untuk segala macam kulit, bahkan untuk kulit sensitif ya. Bahkan untuk penyembuhan luka ya. Jadi memang sentral asiatica ini dia bisa membantu penyembuhan luka bahkan yang terkontaminasi ya, karena dia punya kandungan triterpen. Di mana triterpen ini dia punya fungsi sebagai antiinflamasi, antibakterial, dan bahkan dia juga bagus untuk mendorong pembentukan kolagen serta mengandung minyak esensial yang punya fungsi sebagai antibakteri juga. Slide. Nah, ini bahkan ada penelitiannya ya. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan pada pasien diabetes baik yang tipe 1 maupun tipe 2 berusia 20 tahun ke atas, ini mereka di mana mereka punya ulkus ya, ulkus dengan grade 3 itu diberikan sentral asiatica 2 kali sehari selama 2 minggu. Itu lumayan signifikan untuk perbaikannya ya. Slide. Selain dari sentral asiatica ada juga black garlic. Black garlic ini mungkin sebenarnya lebih terkenal buat darah terutamanya, buat kolesterol, buat em, apa namanya, hipertensi ya. Tapi basically black garlic ini juga dia memang punya sifat antioksidan yang tinggi juga ya. Di mana dia juga bisa digunakan sebagai eh, apa namanya, untuk terapi penyembuhan luka pada diabetes ya, karena dia tuh punya kandungan senyawa fenol, flavonoid, dan juga komponen sulfosalicistein, di mana dia memiliki punya kemampuan aktivitas antibakterial juga, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Nah, kandungan antibakteri yang dimiliki ini dia spektrum yang luas. Jadi bisa mengcover cukup banyak macam-macam bakteri ya. Sehingga ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya infeksi pada lukanya. Kalau umpamanya infeksi bisa dicegah, otomatis ini bisa juga mempercepat proses tadi yang di fase inflamasinya supaya tidak berlama-lama sehingga bisa berlanjut ke fase proliferasi. Selain itu juga dia punya sifat antioksidan juga ya, yang bisa mencegah kerusakan akibat oksidasi sel pada lukanya. Makanya ada juga nih formulasi black garlic yang diformulasikan dalam bentuk gel itu yang bisa mempercepat penyembuhan luka diabetes. Slide. Lalu ada bahan-bahan lain juga ya, yang sedikit banyak, baik langsung maupun tidak langsung juga mendukung ya, seperti vitamin B7. Kalau vitamin B7 ini mungkin lebih kepada metabolisme ya, di mana ini akan membantu juga untuk mengontrol kadar gula darah bagi pasien diabetes. Lalu juga ada vitamin C. Vitamin C sendiri dia bagus untuk menjaga struktur kolagen, di mana ini nanti akan membantu juga untuk penyembuhan lukanya juga. Lalu ada sistein juga sebagai antioksidan kuat yang bisa membantu untuk menangkal radikal bebas untuk mengurangi apa namanya eh, kerusakan pada sel-sel kulit di bagian luka tersebut. Slide. Nah, lalu untuk Coca-Cola sendiri atau lebih tepatnya Acticoa itu sudah memenuhi klaim yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun oleh FDA. Di sini EFSA itu sudah mengatakan bahwa kokolflavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA sendiri juga sudah mengumumkan bahwa kokolflavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya tidak hanya sekedar kokolflavanol saja yang bisa diklaim manfaat kesehatan ini. Harus ada jumlah tertentu akan flavanolnya untuk bisa kita dapatkan klaim manfaat kesehatan tersebut, yaitu sebesar 200 mg flavanol. Nah, jadi ini kalau teman-teman pengen mendapatkan manfaat aliran darah yang lancar, terus juga untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, itu harus setidaknya mengkonsumsi flavanol sebesar 200 mg. Slide. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum, kokolflavanol itu sebenarnya manfaatnya untuk apa sih? Kokolflavanol itu sebenarnya utamanya manfaatnya adalah lebih kepada kardiovaskular sebenarnya, ya. Mulai dari untuk tekanan darah,
termasuk juga gula darah, kolesterol juga ya. Tapi dia karena basically juga adalah antioksidan, dia juga bisa membantu juga untuk mengurangi resiko kanker. Plus bagus juga untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk DTM liquid sendiri, itu dia merupakan kombinasi dari tidak hanya flavanol, tapi juga centella asiatica dan black garlic. Sehingga ini membuat kekuatannya itu jauh lebih besar, ya, 3 kali lipat lebih besar dibandingkan yang original maupun sweet. Sehingga dari segi manfaatnya pun jadi lebih banyak. Dia punya manfaat untuk kardiovaskular yang sama juga, tapi kemampuannya lebih besar dibandingkan yang original maupun sweet. Ditambah, liquid ini juga dapat memperlancar juga sirkulasi aliran darah pada ginjal, di mana biasanya, apalagi untuk kasus seperti ulkus diabetikum, ya, diabetes terutama. Diabetes itu kan banyak sekali ya komplikasinya kan, termasuk salah satunya juga ginjal, yang paling sering menjadi salah satu komplikasi dari diabetes. Nah, makanya ginjal itu juga perlu kita jaga. Liquid ini juga bagus sekali untuk merawat ginjal. Lalu selain itu juga dia membantu juga mempercepat proses penyembuhan luka, lalu membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow itu ini mungkin lebih kepada teman-teman yang pengen aktif ya, atau memang yang aktivitasnya cukup tinggi ya. Biasanya kalau kita aktivitas tinggi kan paparan kita juga lumayan banyak gitu ya. Nah, selain itu juga kita pasti membutuhkan energi yang lebih banyak juga. Sehingga NutriFlow ini dia bagus sekali untuk membantu metabolisme ya yang lebih efektif terutama dari lemak dan protein serta juga membantu penyerapan nutrisi yang lebih bagus juga. Selain itu juga tentunya karena kita aktif, kita akan sering terpapar ya, terpapar dengan polusi, terus terpapar mungkin dengan matahari dan segala macam ya radikal-radikal bebas lainnya, sehingga NutriFlow ini juga dia bagus tinggi akan antioksidan ya, sehingga bisa membantu untuk melindungi sel dari stres oksidatif. Terus juga selain itu juga membantu memperkuat daya tahan tubuh kita juga. Dan tentunya memang pasti juga sama ya, karena basically juga mengandung tocopherol, tentunya bisa juga meningkatkan fungsi kardiovaskular juga. Plus bonusnya, karena dia memang lebih efektif untuk metabolisme, jadi dia juga cocok untuk program penurunan berat badan, tapi yang sekaligus bisa membantu dalam pembentukan massa otot. Jadi ini akan membuat kita tidak hanya semata-mata turun berat badan, tapi massa otot kita juga bisa lebih meningkat, sehingga kita bisa semakin aktif. Gitu ya. Slide. Nah, lalu untuk konsumsinya berapa? Nah, tadi kan kalau berdasarkan klaim yang disetujui ya, yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA, itu kandungannya harus 200 miligram, minimal 200 miligram flavanol. Nah, untuk yang original atau sweet, teman-teman bisa mendapatkan mulai dari 3 sampai 5 gram setiap harinya. Nah, ini boleh ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Slide. Nah, untuk liquid itu teman-teman bisa mendapatkannya mulai dari 1 saset per hari sampai maksimal 2 saset per hari ya. Jadi kalau untuk yang liquid ini akan lebih terfokus mungkin kepada teman-teman yang memang punya masalah terhadap kardiovaskular. Seperti yang memang punya hipertensi, punya masalah terhadap kolesterol, ada diabetes, terus juga mungkin sudah ada riwayat gitu ya, sudah ada riwayat pasang ring mungkin atau ada riwayat stroke, itu sangat rekomen sekali untuk konsumsi liquid ini ya. Itu bisa dikonsumsi mulai 1 sampai 2 saset per hari. Slide. Lalu teman-teman juga bisa konsumsi NutriFlow buat yang pengen aktif ya. Nah, ini untuk NutriFlow ini teman-teman konsumsinya mulai dari 1 sendok makan atau sekitar 15 gram setiap hari, dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan juga sebagai pengganti makan ya, atau meal replacement, bisa digunakan sebagai pengganti sarapan atau pengganti makan malam bila teman-teman pengen sekaligus menggunakan NutriFlow ini untuk menurunkan berat badan. Slide. Terima kasih and stay healthy.
Oke, terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi teman-teman ya penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk ulkus diabetikum. Baik teman-teman semua, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya izin untuk memberikan informasi mengenai acara ya, biar teman-teman tidak terlewat nih acara minggu ini ya. Oke, baik teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram foreverhealthy.id, Facebooknya Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official, dan juga ada TikToknya di @foreverhealthy.indonesia. Karena dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi berupa promo, kemudian tips kesehatan, dan juga eh, apa acara-acara yang akan berlangsung dalam waktu dekat ya. Selanjutnya ada nomor Dokter Winda, nomor konsultasi Dokter Winda di nomor 0878 1706 6067. Bapak Ibu bisa langsung chat di jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai dengan Jumat. Dan nanti di hari Sabtu tanggal 4 Mei jam 2 siang kita akan ada bisnis preview. Bapak Ibu bisa mengundang dan juga mengajak calon prospekan Bapak Ibu karena akan ada pembicara kita yang luar biasa yaitu Ibu Siti Rahayu, Bapak Clemens Triono, dan juga Bapak Denny Aslani dan juga ada MC-nya Ibu Ami Sumarni. Ini Bapak Ibu bisa langsung hadir karena setelah kita bisnis preview kita akan ada acara halal bihalal keluarga FAI tercinta ya. Saya selaku perwakilan manajemen FAI mengundang semua keluarga besar FAI untuk hadir di acara halal bihalal di Sabtu besok jam 4 sore sampai dengan selesai ya di kantor pusat FAI lantai 3 Jalan Tomang Raya nomor 70 Jakarta Barat. Nah, sekiranya Bapak Ibu yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung menghadiri acara halal bihalal kita ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita ada promo masih sampai Juli. Ini masih bulan Mei ya. Masih ada 2 bulan lagi. Kita akan ada promo trip 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari, 7 malam ke Hong Kong, Shenzhen, Macau. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan juga 18.000 CV pairing. Bapak Ibu bisa langsung berangkat gratis ya seperti teman-teman kemarin yang ke Bangkok itu gratis. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan promo ke Hong Kong, Shenzhen, Macau ya luar biasa sekali ya Pak I. Nah baik teman-teman semua itu tadi promo-promonya dan juga acaranya jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Cuman di sini saya buka chat ini sebentar, Dok. Sepertinya belum ada chat ya. Mungkin ada yang mau langsung menyalakan mikrofonnya nih. Bapak Ibu, ini soalnya pas Dokter Winda menjelaskan ada yang mau bicara ya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya dengan Dokter Winda. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya seputar masalah kesehatan ya, terutama ya mengenai manfaat kekuatan flavano untuk kesehatan, kemudian juga untuk topik kita malam hari ini untuk luka diabetes. Oke, mungkin Dokter Rina Atau mau lagi share. pada atau lagi pada geli gara-gara gak masuk. Ya bisa juga geli ya dok ya tadi testimoninya ya apa hasil penelitiannya maksud saya bukan testimoni. Tapi nanti habis ini saya mau izin mau benerin dulu mau buka mau membagikan testimoni mengenai ulkus diabetikum. Tapi nanti setelah ada yang bertanya ya dok ya. Ada yang ingin Boleh, bertanya boleh. teman-teman? Tadi ada yang mau nyalain mikrofon loh. Atau dokter Linda mau sharing sambil saya mau masukin videonya. Sharing apa ya? Paling kemarin sih, itu kemarin di kantor tuh lumayan rame banget ya, bisa dibilang rame banget juga kemarin hari Selasa. Itu lumayan banyak juga yang bertanya nih tentang ulkus diabetikum. Karena kan memang eh, banyak yang masih, apa ya bilangnya ya,
banyak yang sering lihat, tapi banyak yang sebenarnya belum benar-benar paham tentang luka ini sebenarnya. Jadi kenapa sih kok luka tersebut itu bisa sampai membesar? Terus apakah memang kalau kita sudah ada luka seperti itu, terus apakah harus langsung diamputasi gitu kan, harus dipotong? Nah, jadi memang kadang-kadang di sini teman-teman ada beberapa eh, apa ya bilangnya ya, pendapat gitu ya, pendapat di kalangan dokter juga ya, preferensi masing-masing sebenarnya memang kebijakan masing-masing dokter tersebut. Jadi memang sih kalau seandainya kita lihat tadi derajat-derajat dari luka diabetesnya, biasanya sih sebenarnya kalau yang idealnya sih harusnya kalau umpamanya mau diamputasi itu kalau yang sudah menghitam dong, ya kan? Tapi kadang-kadang ada juga loh teman-teman yang nanti masih di fase derajat 3 gitu yang sudah bernanah, tapi sudah mulai dianjurkan juga untuk dilakukan amputasi. Ada juga. Kenapa? Karena memang mungkin ada pertimbangan kalau eh ini cepat lambat akan membusuk juga mungkin ya, mungkin kan kadang-kadang kan situasinya kan tidak semua sama, ada orang yang dia punya diabetes apa punya ulkus diabetikum ini dengan kadar gula darah yang sangat tidak terkontrol, karena biasanya kalau sampai terjadi ulkus seperti ini pasti gulanya juga tinggi banget ya, nggak ada yang gulanya terkontrol terus lukanya bisa seperti itu, enggak. Ya, kalau umpamanya gulanya teman-teman, umpamanya nih teman-teman yang dengan diabetes, terus gulanya terkontrol nih, terjaga, bagus. Itu justru nggak usah khawatir kalau seandainya ada luka itu, aduh jangan-jangan nanti langsung jadi ulkus diabetes, jadi membusuk gitu. Enggak kok. Asalkan gulanya terjaga, itu sebenarnya bisa aman ya. Lukanya masih bisa membaik. Tapi kan seringnya yang terjadi seperti ini karena memang gulanya juga tinggi ya. Mungkin sudah sampai di atas 500 gitu kan. Sehingga kalau terjadi luka resiko sekali ya, resiko sekali untuk apa namanya? Untuk bisa sembuh lukanya. Biasanya malah semakin parah. Belum lagi mungkin untuk menurunkan gulanya juga sulit kan, sulit untuk turun, terus juga mungkin dari sisi pasiennya sendiri juga tidak kurang telaten gitu ya, kurang hygiene dalam perawatan lukanya sehingga resikonya akan tinggi. Ibarat kata daripada nunggu sampai membusuk ya udah amputasi aja sebelum lebih parah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi buat teman-teman jangan langsung kecil hati juga ya. Makanya nih, terutama teman-teman yang sudah diabetes, yang paling penting adalah jangan kalau umpamanya kita didiagnosa sebagai penderita diabetes, terus sudah tidak ada masa depan lagi, enggak ya. Yang penting adalah memang kalau diabetes itu nggak bisa sembuh. Ya, once kita diabetes ya kita seumur hidup akan menjadi penderita diabetes. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sehat ya. Kita tetap bisa sebagai penderita diabetes, tapi yang diabetesnya terkontrol. Ya, jadi yang penting dijaga, jangan sampai diabetes ini beranak gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tipsnya. Wah, seru banget berarti ya acara hari Selasa kemarin ya. Segitu seremnya testim apa pertanyaannya gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini saya sudah siapkan untuk videonya ya. Kita bisa saksikan bersama-sama video mengenai manfaat flavanol untuk luka diabetes. Perkenalkan, saya Enda. Saya mau kasih pengalaman sendiri pribadi belum lama ini. Jadi sebulan yang lalu di kaki saya itu awalnya sih kering ya. Jadi ada pecah-pecahnya. Nah, saya itu orangnya iseng kalau udah nelfon, saya suka tarik-tarikin. Jadi luka. Lukanya kecil. Tanpa terasa, saya ini kok tiba-tiba saya tidur tuh kaki saya kok udah nyut-nyutan gitu dua-duanya. Pas saya lihat tuh makin membesar. Kalau yang mau lihat nanti saya buka sepatu. Nah, di sebelah kiri saya ada 3 titik, itu akhirnya udah bolong-bolong. Lukanya tuh bolong dan saya lihat tuh kulitnya tuh agak berlapis-lapis.
Satunya saya lihat begitu juga. Kalau keluar saya nggak pakai coklat. Tapi kalau di rumah saya pakein coklat semua. Dua kaki. Sampai bengkak Bapak Ibu kayak kaki gajah. Jadi saya kalau jalan tuh sakit banget. Kalau tidur tuh nyut-nyutan. Tadinya begitu 2 minggu saya tahu ini nggak sembuh-sembuh, saya konsumsinya sehari 2 kali. Pagi, sore. Setelah ketemu dokter Winda, saya naikin. Sehari 4 kali, bisa 5 kali terus. Dan ini saya nggak banyak keluar, saya kurangi dulu aktivitas, terus saya kasih coklat. Tapi luar biasa Bapak Ibu. 3 hari loh. 3 hari saya rutin seperti itu, 4 kali, 5 kali sehari saya konsumsi. Coklat nggak pernah berhenti, kering. Oke, baik. Itu dia teman-teman semua ya, testimoni dari salah satu yang mengalami penyakit ulkus diabetikum ya. Baik, Dok, ini sudah ada pertanyaan. Boleh saya bacakan ya, Dok ya. Pertanyaannya ada dari Bapak Dede ya. Selamat malam, Dokter. Ada yang mengalami kelumpuhan sejak September 2023. Kelumpuhannya hanya pinggul ke bawah. Bagaimana nih, Dok, solusinya? Oke, nah sebenarnya kalau kelumpuhan seperti ini, baiknya sih diketahui dulu ya penyebab kelumpuhannya apa. Kan kalau kelumpuhan apalagi kan dia kan kelumpuhannya kan dari pinggul ke bawah. Nah ini apakah karena ada cedera? Biasanya sih seringnya sih kalau seperti ini karena ada masalah pada tulang belakang biasanya ya. Entah karena adanya eh, faktor dekompresi mungkin pada tulang belakangnya atau saraf kejepit gitu kan. Nah, ini sebaiknya sih sebenarnya diperjelas dulu penyebabnya apa. Karena dengan mengetahui penyebab, kita bisa lebih jelas target yang mau kita harapkan itu apa. Gitu. Kan kita nggak bisa nih cuma ngarepin, ya dia pasien lumpuh, solusinya apa? Ya, lumpuh itu kan sebagai akibat. Nah, penyebabnya apa dulu nih sampai dia sampai lumpuh. Nah, itu sebaiknya sih saran saya dicari tahu dulu, ya, diperiksakan dulu supaya lebih jelas kelumpuhannya ini akibat apa. Apakah untuk menanganinya diperlukan intervensi mekanik atau bisa memang dengan obat-obatan saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan kalau seandainya contohnya nih, masalahnya adalah karena ibaratnya ya, dia mengalami kelumpuhannya contohnya mungkin karena eh, fak- fraktur dekompresi contohnya pada tulang belakangnya. Jadi tuh tulang belakangnya itu tuh udah retak, retak, retak terus tertekan sama akibatnya mungkin nih jadi menjepit persyarafannya yang dari pinggul ke bawah sehingga dari pinggul ke bawah jadi mengalami kelumpuhan. Itu bisa jadi salah satunya. Nah, kalau kondisinya contohnya seperti itu, ya untuk frakturnya sendiri, untuk jepitannya itu sendiri, itu harus diintervensi secara mekanik, nggak bisa dengan obat-obatan, contohnya gitu. Ya, dia harus melakukan operasi, dia harus dipasang pen, terus mungkin dilakukan fisioterapi juga, gitu kan. Nah, boleh nggak kita bantu dengan kovalvapanol? Boleh, gitu. Boleh aja kita kasih kovalvapanol, tapi peran kovalvapanol bukan supaya bikin nanti si tulangnya ini jadi meregang. Nggak bisa. Ya, tidak bisa menggantikan peran untuk si pen tadi contohnya. Nah, di sini kovalvapanol lebih kepada berperan untuk support dia punya persyarafan, gitu ya. Support ke persyarafannya supaya aliran darah ke persyarafannya itu bisa tetap baik. Supaya apa? Supaya persyarafannya tetap ternutrisi dengan baik sehingga bisa tetap berfungsi. Gitu. Karena kan in the end adalah fungsi dari sarafnya sendiri gitu kan. Kalau sarafnya tidak bisa berfungsi ya gimana dia mau bisa berdiri contohnya seperti itu ya. Ya tentu dia akan mengalami kelumpuhan akibat tadi persarafannya tidak bisa bekerja. Nah, di situ tentunya kenapa persyarafannya tidak bisa bekerja, karena dia tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Kenapa bisa tidak mendapatkan nutrisi yang baik? Karena ada yang menyumbat, ada yang menekannya, yaitu apa? Tadi ya, apa namanya, kompresi tadi ya, jepitan dari si tulang belakangnya. Mungkin
Ya, saya juga nggak tahu ini penyebab kelumpuhannya apa. Ini cuma salah satu contohnya saja, ya. Jadi mungkin sebaiknya sih dipastikan dulu, ya, penyebab kelumpuhannya apa. Baru kita bisa menelaah ini kita harus atasi dengan cara apa. Baru kita bisa memberikan solusi yang lebih tepat, gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian dari Bapak Iwan nih dok. Bapak Iwan nanya, kalau asam lambung Bu Dokter, mata gelap, setelah itu jidat terlihat keliengan. Oh, seperti ada kunang-kunang. Itu sakit apa ya dok? Winda, mohon solusinya. Oke, kalau di sini sih mungkin ini bisa jadi sih kombinasi ya. Jadi mungkin dia memang sudah punya GERD. Nah, karena ada GERD-nya, ini berimpact juga ke vertigo sepertinya, ya. Jadi vertigo juga. Nah, jadi ini mungkin kombinasi karena kan vertigo sendiri kan sebenarnya penyebabnya bisa macam-macam. Pentriggernya bisa macam-macam. Ya, bisa karena asam lambung, bisa juga sirkulasi darah yang nggak bagus juga bisa. Ya, bisa macam-macam penyebabnya. Kolesterol yang tinggi juga bisa bikin vertigo juga, ya. Jadi bisa macam-macam. Nah, di sini sih sepertinya ada kombinasi ya, ada memang dia punya GERD, sepertinya ini asam lambung, sama ditambah memang dia juga karena asam lambungnya mungkin kambuh, ini jadi men-trigger dia punya apa sih namanya uh, vertigo gitu ya, vertigonya jadi ikutan kumat, itu bisa jadi ya. Nah, kalau solusinya sih seperti ini sebenarnya tentunya penyebabnya yang harus diatasi. Pertama, asam lambung. Asam lambung terjadi karena apa sih? Karena pola makan yang nggak benar ya. Pertama, benahi dulu cara makannya, pola makannya dibenahi. Kalau udah tahu punya asam lambung, makan harus teratur. Usahakan on time ya. Makan itu jangan langsung banyak-banyak volumenya. Justru sedikit-sedikit tapi sering ya. Per 2 jam ada masuk sedikit, per 2 jam ada masuk sedikit seperti itu. Dan hindari juga makanan-makanan yang iritatif, sifatnya iritatif. Mungkin ya seperti yang terlalu asam, terus pedas gitu kan. Kadang-kadang soalnya saya juga kayak gini ya. Punya asam lambung tapi paling demen makanan yang pedas gitu kan. Akhirnya jadi kayak cari masalah sendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi, memang harus bijak-bijak sih kita, ya, seperti itu. Nah, nanti boleh ini dibantu dengan flavanol, ya. Cuman mungkin kalau dengan asam lambung seperti ini, saran saya tetap kombinasi dengan obat MAH. Ya, jadi sebelum makan, minum dulu obat MAH. Ya, minum obat MAH-nya, habis itu makan, baru setelah makanlah baru konsumsi flavanolnya. Untuk yang mana yang diminum pada dasarnya yang mana aja boleh. Ya, original boleh, sweet boleh, Nutriflow juga boleh, atau yang liquid juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kasus seperti ini sih saya lebih rekomen liquid sebenarnya. Ya, karena dia ada black garlic-nya itu juga nyaman sebenarnya buat lambung gitu ya. Jadi boleh ini konsumsi yang mana aja sebenarnya pada dasarnya boleh, tapi mungkin diakalin waktu konsumsinya aja. Konsumsinya setelah makan, terus sebelum makan minum dulu obat mahnya ya, seperti supaya lebih nyaman. Nanti setelah lebih baik, nanti baru bisa nanti perlahan obat mahnya sudah tidak perlu diminum lagi. Tapi flavanol tetap dikonsumsi setelah makan saja untuk lebih amannya. Oke? Nanti untuk dosisnya bisa mulai dari 1 kali dosis dulu aja ya. 1 kali sehari. Nanti kalau lagi kebetulan ini kan pomnya lagi sakit nih, lagi sakit. Itu bisa 2 kali sehari ya. Untuk original, sweet atau Nutrifol boleh 2 kali sehari atau yang liquidnya 1 kali sehari. Ya, nanti kalau memang kira-kira di review dalam 2 minggu kira-kira masih kurang efektif, nanti boleh ditambahkan dosisnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Trestina Limbong nih dok. Pertanyaan sakit varises sudah operasi tapi masih tetap bengkak. Apakah masih bisa konsumsi flavanol dok? Boleh, boleh dong. Konsumsi flavanol kan nggak hanya karena dia varises saja. Justru kan dia bisa, ibaratnya nih, dia bisa sampai varises seperti ini kan karena memang proses yang panjang juga. Ya, karena memang masalah-masalah pada pembuluh darahnya, ya, sirkulasi darahnya dia selama ini tidak lancar, kualitas ya, kualitas elastisitas pada pembuluh darahnya juga
nggak baik sehingga akibatnya dia sampai jadi varises. Nah, jadi justru walaupun sudah operasi tetap harus dirawat ya karena bukan berarti setelah operasi nanti ya varisesnya tidak akan ada lagi. Tetap bisa bisa resiko timbul lagi ya. Bisa tetap kumat lagi karena kan apa namanya bisa aja terjadi pada pembuluh darah yang lain gitu ya. Ini kan kita varises nih. Yang diatasi kan cuman yang pembuluh darah yang kena aja. Nah, bukan berarti pembuluh darah yang lain tidak bisa beresiko untuk kena juga kalau tidak dijaga. Nah, jadi harus tetap justru ya, justru rekomen untuk tetap konsumsi flavanol. Nah, nanti untuk dosisnya boleh mulai dari 1 kali sehari ya. Nanti disesuaikan aja. Mungkin kalau untuk kasus seperti ini saya lebih saranin liquid ya liquid 1 kali sehari. Nanti kalau umpamanya kira-kira masih kurang, bisa ditingkatkan jadi 2 kali sehari. Karena memang dia sudah punya masalah langsung pada di pembuluh darahnya. Supaya lebih efektif gitu ya. Oke, selanjutnya malam dokter, teman saya yang kena syaraf kejepit udah minum DTM dan ORI sudah 1 bulan, belum ada perubahan apa-apa. Gimana cara menjelaskannya? Karena dia udah ngerasa bosen, karena belum ada perubahan. Terima kasih dok. Nah, kalau seperti ini, justru pertanyaannya, kira-kira dosisnya sudah cukup belum sama tubuh dia? Nah, karena kadang-kadang beda orang, walaupun masalahnya sama, tapi bisa jadi kebutuhannya tubuhnya berbeda, ya. Nah, di sini sebenarnya sih kalau saran saya ya dari awal konsumsi, mungkin kan dia sudah minum nih DTM sama ORI, mungkin dosisnya sekali-sekali nih. Dia seharusnya evaluasi dulu dalam 2 minggu. Kalau memang dia belum terlalu ngerasain sesuatu, ditingkatin dosisnya, tambahin 1 kali dosis lagi ya, tambahin 1 kali dosis lagi, evaluasi lagi 2 minggu lagi. Kalau masih juga belum terasa sesuatu ya, di sini jangan hanya menilai dari masalah utama dia aja. Contoh, di sini kan dia masalahnya adalah syaraf kejepit. Jadi jangan hanya dinilai di syaraf kejepit aja, evaluasi di seluruhnya. Bagi dia, dia memang punya masalah adalah syaraf kejepit. Tapi tubuhnya sendiri belum tentu masalahnya cuma syaraf kejepit. Bisa jadi dia punya masalah yang lain-lain yang bagi dia tidak dia anggap masalah. Kita sering banget soalnya seperti ini. Ya, makanya kenapa sering banget nih kita konsumsi flavanol gitu ya. Kok belum berefek kan kita nggak ngerasa? Karena yang kita fokus hanya yang bagi kita masalah. Padahal mungkin bagi tubuh kita masalahnya ada banyak yang lain yang mungkin bagi tubuh kita lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga pada saat kita konsumsi flavanol, penjatahan untuk yang masalah yang bagi kita tadi bukan masalah tadi, itu malah terserapnya ke sana, gitu ya. Sehingga untuk yang masalah versi kita malah jadi kurang. Makanya jadi mungkin efeknya jadi kurang berasa. Makanya kenapa ditingkatin, tambahin lagi dosisnya supaya lebih bisa cukup untuk terbagi-bagi di semua bagian-bagian yang membutuhkan, gitu ya. Jadi tingkatin dulu dosisnya ya, jangan-jangan masih kurang. Seperti kemarin nih, hari Selasa kemarin saya bilang. Analoginya, contohnya nih, bagi orang kan apa namanya masalah kesehatan itu subjektif sekali ya, sedangkan kerja flavanol itu objektif ya, objektif. Jadi memang benar-benar real sesuai masalah tubuhnya masing-masing. Bagi kita contoh, bagi kemarin saya kasih contohnya tuh perokok contohnya ya. Bagi perokok, batuk itu bukan suatu masalah. Kenapa? Karena kalau bagi dia masalah, dia jadi harus berhenti merokok. Jadi bagi dia batuk biarin aja. Tapi kalau umpamanya lututnya sakit, itu akan lebih mengganggu dibandingkan batuknya. Nah, sedangkan bagi tubuhnya, mungkin lebih bermasalah paru-parunya dibandingkan lututnya. Sehingga pada saat dia konsumsi flavanol, yang lebih banyak menyerap flavanolnya malah terjatahkan kepada paru-paru dibandingkan pada lutut. Akibatnya mungkin di lutut dia jadi kayak kurang berasa atau tidak ada perubahan apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa di situ kita perlu lakukan adjustment.
Ya, kita lakukan adjustment dosisnya, kita tambahin lagi dosisnya supaya cukup nih jatah buat paru-paru cukup, buat lututnya juga cukup. Seperti itu ya. Jadi mungkin di sini bagi dia memang masalah utama versi dia dari subjektifnya dia adalah saraf kejepit, tapi mungkin bagi tubuhnya ada yang lain. Nah, dan itu mungkin yang bisa jadi menyerap si DTL dan orinya lebih banyak sehingga jatah untuk saraf kejepit jadi agak kurang. Nah, jadi mungkin boleh ditambahkan dosisnya supaya semua bisa dapat jatah yang cukup. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bu Ida nih, Dok. Malam, Dok. Kalau leukemia, teman gimana nih, Dok? Ini ada pasien dengan kok bisa lah dan cara konsumsinya baik kanker darah ya, Dok ya? betul. Nah, itu bisa ya, boleh ya dikasih untuk kasus leukemia. Tapi tetap ya dikombinasi dengan terapi leukemianya sendiri ya, seperti kemoterapi dan yang lain-lain. Jadi di sini koko akan sifatnya adalah supporting dari kemonya gitu ya. Jadi di sini kan kokolflavanol kan dia nanti sifatnya lebih kepada antioksidan ya. Jadi dia bisa membantu untuk menekan juga ya aktivitas berlebih dari uh, sel leukositnya. Terus juga produksinya juga bisa dibantu juga ditekan dan juga melindungi sel-sel tubuh yang masih sehat supaya tidak rusak oleh tidak apa damage-nya itu tidak terlalu berat akibat dari leukemia-nya sendiri ataupun dari kemoterapinya. Ya, jadi supaya kemoterapinya itu bisa lebih efektif untuk memberantas si sel kankernya sendiri. Gitu tanpa harus menyebabkan kerusakan yang besar juga di sel-sel sehat yang lain. Nah, nanti untuk konsumsinya, karena kita ini untuk kasusnya adalah cancer, saran saya memang dosisnya agak lebih tinggi, ya. Minimal 3 kali dosis. Ini saya rekomen banget untuk konsumsinya liquid. Tapi liquid kan bolehnya kan maksimal 2 saset ya per hari ya. Jadi dikombinasi ya. Nanti boleh kasih liquidnya 2 saset per hari dikombinasi dengan original ya. Originalnya 10 gram. Nanti evaluasi tiap 3 hari. 3 hari apa yang dia rasakan. Kalau dia ngerasa enak, ngerasa nyaman, pertahankan dosisnya. Tapi kalau seandainya mungkin belum terlalu terasa apa-apa, boleh dinaikin lagi ya dosisnya ya dari originalnya. Originalnya tambahin dia jadi 15 gram. Seperti itu. Ya bertahap dinaikin per 5 gram. Oke? Oke, terima kasih banyak Dokter Winda ya. Baik teman-teman, nggak berasa waktunya juga sudah jam 9 malam lewat 1 menit ya. Jadi nggak terasa banget nih kalau sebenarnya kesehatannya sudah harus berakhir. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dokter? Oke, seperti biasa ya, nggak pernah bosan saya katakan sama teman-teman untuk jaga kesehatan. Karena kesehatan kita adalah harta kita yang paling berharga. Ya, kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih, ya kita bisa menikmati hidup kita. Tapi kalau kita sakit, aduh, bahkan harta benda kita pun bisa hilang dalam sekejap kalau kita udah sakit. Ya, jadi benar-benar jagalah kesehatan dulu yang utama, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa mencapai apapun impian kita. Oke, jadi terus konsumsi kokolflavanolnya karena itu adalah investasi teman-teman yang paling tepat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda itu tadi tipsnya ya teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga jam 9 malam. Kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan tentunya dengan topik yang sangat menarik. Jaga selalu kesehatan dengan selalu konsumsi Koko Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Bye-bye.